Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala kenikmatan dan rahmatnya yang masih Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan cahaya dan asap. Jangan gagal fokus kawan-kawan. Ini untuk pewangi ruangan. Tidak ada yang disembah kecuali Allah SWT. Jadi ini sunnah. Ya. Bukhur. Ya, ketika dinamakan dupa mungkin agak horor. Ini kita beri namanya bukhur. Alhamdulillah, melanjutkan kajian rutin kita di malam Kamis yang alhamdulillah masih dengan formasi yang sama. Ada 3 genre yang akan kita kaji pada malam hari ini, mulai dari kajian tauhid dengan kitab Nuruz Zolam, kemudian kajian fikih yang biasanya ada di sebelah kanan. Ini ada pertukaran formasi ternyata. Kita akan mengkaji kitab Takrirat dan kajian tasawuf. Yang dulu kajian kiri, sekarang kajian kanan tasawufnya. Jadi tasawuf kanan berubah jadi tasawuf. Agak bahaya istilah kajian kiri dan kajian kanan. Kanan radikal, kiri liberal biasanya. Jadi yang paling tengah-tengah tetap tawassut wal i'tidal. Moderat itu. Halo, moderasi beragama. Dua antek. Loh. Nggak masuk kameraman. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Masih melanjutkan bait nazom daripada Aqidatul Awam yang sudah berlanjut ke melis nama-nama nabi dan rasul yang insya Allah akan kita hatamkan. Insya Allah. Nama-namanya aja kali. Oke. Terserah. Ya, sedikit ini sedikit kok. Durasi 20 menit. Ngatur. Tuan rumah. Ayatullah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin. Amin. Langkol hum adamun idrisun nuhun huduma solih wa ibrahimu kullum muttaba. Lutun wa ismailu wa ishaku kaza yaqubu yusufu wa ayyubu taza syuaibu harunu wa musa wal yasa Zulkifli Dawudu Sulaiman taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'waya. Oke, berarti di sini ada beberapa nama nabi dan rasul. Diawali dengan siapa mereka? Adam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, wa Ibrahim, kullun mutaba. Semuanya itu diikuti syariatnya sesuai umatnya. Jadi bukan kita yang mengikuti syariat daripada setiap nabi. Kemudian Nabi Lut wa Ismail, Nabi Ishak, kaza begitu pula Yakub, Nabi Yusuf wa Ayyub, Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa, Zulkifli Daudu Sulaiman taba. Sama. Keren ya? Semua nama-nama ini bisa dijadikan satu bait syair yang bersajak. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Toha. Yang terakhir adalah Toha, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai khotimun, pamungkas yang akan menasakh dan menetapkan beberapa syariat terdahulu. Da'waya, hilangkanlah keraguannya. Awalul khamsah wal ishrin. Yang pertama daripada 25 yang akan kita sebutkan nama-namanya, yaitu Adam, Abul Bashar. Nabi Adam, bapaknya manusia. Bapak manusia pertama, yang nanti ada bapak manusia kedua.
sama-sama bapak manusia. Nabi Adam. Kemudian wasanihim Idris, Nabi Idris. Ini sesuai hafalan lagu kita di masa lalu, Adam Idris. Ya. Jadi tidak ada yang perubahan. Oh, kok gitu lagunya? Ya lagu Karena lagu yang terbaru ini udah banyak notasi aransemen yang berbeda-beda. Oh gitu. Sesuai yang sudah saya upload itu, wih, ini kok ada nada yang lebih cepat. Sorak-sorak bergembira ya lagunya tadi. Nah, jadi lagi-lagi metode untuk menghafal nama memang memerlukan yang semacam itu. Iya. Karena memang seberkhianat itu ingatan kita. Tumben agak puitis ya. Kemudian untuk yang Nabi Idris ada tambahan dari pensyarah, yaitu alladzi huwa hayyun fis sama'i rabi'ah awis sadisah awis sabi'ah. Sebuah pendapat dari musannif bahwasanya Nabi Idris ini masih hidup di langit yang keempat, atau ada pendapat yang bilang langit keenam, ada juga pendapat langit ketujuh, ada juga pendapat aufil jannah. Nabi Idris sudah ada di surga. Udkhila fiha, Allah dimasukkanlah Nabi Idris itu ke surga ba'daan uziqal maut. Berarti ada fase meninggal dulu. Dirasakan yang namanya kematian, kemudian wa uhya, dihidupkan kembali, barulah masuk surga. Walam yukhraj minha, tidak dikeluarkan dari surga, wa huwa jaddu Abi Nuh. Berarti Nabi Idris ini dari segi nasab kakek bapaknya Nabi Nuh. Kemudian wasali suhu. Bapaknya buyut gitulah ya. Iya ya. Bapaknya buyut. Bapaknya ya seperti itu. Masih senasab lah. Itu senasab gampangnya. Wasali suhum. Kemudian yang ketiga Adam Idris Nuh. Nah, Nuh berarti sesuai dengan nazam juga. Adamun Idrisun Nuhun. Yaitu Nabi Nuh. Ini akan kita absen kisahnya secara singkat saja. Wasali suhum, sambil nostalgia kisah-kisah para nabi. Yang kita absen adalah siapa umatnya, kemudian mukjizat yang keluar apa, atau azab yang Allah turunkan itu apa. Yang pertama, yang ketiga yaitu Nabi Nuh. Allazi anjahullah minal warqi bitufan. Nabi Nuh itu sangat terkenal sekali berdakwah kepada kaumnya, dan lagi-lagi kaumnya membangkang, sehingga Allah turunkan azab berupa banjir bandang yang disebut di sini dengan istilah warq, tenggelam. Tenggelam dengan apa umatnya Nabi Nuh? Bitufan, yaitu banjir bandang. Tapi Allah selamatkan Nabi Nuh dengan cara ya tadi, dengan bahtera ya, bahasa keren dari kapal. Jadi ada kapalnya. Dan itu pun setelah mendakwahi kaum tersebut selama 950 tahun. Lama. Apalagi yang dakwahnya cuman seminggu sekali. Itu pun yang hadir sekian jamaah dari sholat maghrib. Yang like fotonya cuma 2. Jadi itu pun yang ke masjid hanya orang-orang yang sudah dapat hidayah. Jadi yang belum dapat hidayah tidak dengar ceramah. Jadi jangan berkecil hati. Karena perjuanganmu hanya sebatas itu saja. Masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus dimaksimalkan. Di antaranya jadi penyuluh, biar lebih menyentuh kalangan-kalangan yang tidak ke masjid. Oh iya. Ke pedalaman ya. Apalagi membuat keluarga di pedalaman. Loh. Primitif. Wow. Badawah saja, badawah. Pedui. Wow, trauma. 150 berdakwah. Masya Allah. Tapi insya Allah Bukan amplopnya tuh. Bukan. Kemarin saya dengan Ustaz Segap itu, kalau bisa kita ceramah dakwah yang tidak ada amplopnya. Allah. Itu santri-santri Jarwa itu. Karena pahalanya nanti dari Allah langsung. Kalau yang ada amplopnya itu kemungkinan kecil dari Allah. Saya mulai dari Ustaz Fadli lah nanti. Nunjuk orang ujung-ujungnya. Allah. Saya belum dengar soalnya. Jadi mungkin belum berlagu. Heran ya, kok bisa masuk ke FYP-nya beliau itu loh. Mungkin Memang semesta itu seolah-olah mendukung nih, tonton seolah-olah gitu. yang udah ikhlas sudah nggak perlu nonton gitu.
Astagfirullah. Ustaz Taufik kalau mau ketawa enggak apa-apa Ustaz, jangan ditahan. Pakai mic juga enggak apa. Kalau mau bertelur pun boleh. Ya. Belum ada nyinggung amplop di nabi-nabi nih ya. Belum. Tapi segat ya. Nanti saya akan singgung nanti. Masih banyak lebih kecobaan ya kan. Lebih kecobaan umat yang membangkang. Itu Nabi Nuh. Kemudian lanjut ke warabi'uhum, Nabi Hud. Allazi anjahullah minar rihis sarsar. Untuk Nabi Hud ini kaumnya siapa? Kaum Ad ya. Itu di bawah. Ya. Ke kaum Ad, di mana Allah menyelamatkan Nabi Hud ini dari kaum Ad yang lagi-lagi membangkang, yang diberi azab atau diberi azab berupa rih, angin, as-sarsar. Apa as-sarsar? Yaitu asyadid sautuha. Angin yang memiliki suara yang Cempreng. yang yang merusak lah, yang bisa membinasakan sekelas kaum Ad. Kalau putingnya aja rentan kan. Hati-hati. Ini musola nih keramat loh, jangan ngomong macam-macam. Kalau di screenshot. Bisa ada keluar gajinya. Yaitu kaumnya Nabi Hud, yaitu Ad. Dan kalau ada kaum Ad berarti ada kaum Samud. Siapa kaum Samud itu? Yaitu di Nabi yang kelima, wa khamisuhum Soleh. Nabi Soleh, allazi anjahullah min soyhati Jibril alati ahlakat Samud. Untuk Nabi Soleh ini, selain kita kenal dengan mukjizatnya mengeluarkan mengeluarkan unta dari batu besar, karena memang ditantang umatnya, ayo bisa nggak mengeluarkan unta dari batu besar? Iya bisa, cuman ketika keluar pun dibunuh lagi sama umatnya untuk menghilangkan bukti kebenaran mukjizat. Jadi percuma kalau emang udah kehendak Allah sedemikian rupa. Cuman secara ikhtiar sudah dilakukan semua. Jadi untuk Nabi Soleh ini ternyata muncul sin berupa azab yang ditimpakan kepada kaum Samud, yaitu soyhah. Soyhah ini kan teriakan. Teriakan siapa? Teriakan malaikat Jibril. Kok bisa pakai teriakan? Ya karena kaum Samud itu dikisahkan memiliki skill kuli bangunan. Arsitektur. Kayak arsitek. Jadi bikin bangunan yang kuat-kuat, merasa tidak bisa dikalahkan, ternyata cukup diteriakin, woi. Tapi oleh malaikat Jibril. Pasti bukan woi itu. Kalau malaikat Jibrilnya adalah sosok bernama Fauzi. Bukan Fauzi yang ini tapi. Ya, berarti sama masih polanya ya. Nabi punya mukjizat, ditampakkan, kemudian umat tetap bangkang, walaupun udah diberi mukjizat sekalipun, umat tetap bangkang. Kemudian diazab yang selamat nabinya. Kemudian yang wasadisuhum, yang keenam itu ada Ibrahim, Nabi Ibrahim bin Taroh bi Fathir Ra. Kalau untuk Nabi Ibrahim ini, untuk mukjizatnya seperti yang kita ketahui, dibakar oleh umat, kemudian selamat. Ya, lagi-lagi mukjizat. Kemudian dengan mukjizat tersebut pun masih belum bisa mengotomatiskan siapapun yang melihatnya menjadi beriman. Jadi apalagi tanpa mukjizat. Jadi seperti itulah. Mana ini? Anjahullah wasabi'uhum. Kemudian setelah Nabi Ibrahim ada yang ketujuh, Lut. Nabi Lut, allazi anjahullah minarrih allati tarmil kafirin bil hijaratis sigor. Nabi Lut ini kan terkenal dengan umatnya yang memiliki perilaku penyeleweng. Maksudnya? Bisa dijelaskan oleh samping saya. Samping mana nih maksudnya? Kaum Sodom ya, yang suka main belakang. Padahal bukan tempatnya. Bola ya, telur. Suka dengan black hole berarti. Ya mungkin pria punya selera. Pria menyimpang punya selera gitu. Oh iya, pria menyimpang.
Cuman karena semenyimpang itu dan tidak dinormalisasi di zaman itu, alhamdulillah zaman sekarang juga tidak dinormalisasi, sekalipun masih terjadi di tahun yang sangat 2000-an ini. Ya, sehingga apa azab yang Allah turunkan? Seperti yang kita kenang kisahnya itu, kalau Nabi Lut umatnya itu di tanah kehidupan umatnya dilangitkan terus dijatuhkan sehingga terbalik. Nah, di kayak burger. Tup. Nah. Burger telur lah kayaknya, goreng telur. Oh iya. Setelur itu. Yang mana di sini ada tambahannya, selain kena bolak-balikan daratan kehidupan mereka, kaum Nabi Lut juga tarmil kafirin pakai rih. Ada angin yang melempar. Ada rihnya Kak di situ. Minarih. Anjahullah minarih. Allah selamatkan dari angin. Yang mana angin tersebut tarmil kafirin menteplayangkan bil hijaroh sigor. Ada batu-batu kecil yang diteplayangkan sehingga akan menyerang si kafir, termasuklah si kaum Sodom tadi. Jadi bukan hanya ditebalikkan daratannya, tapi udah diazab-azab juga dengan kerikil-kerikil. Kurang satu elemen ya berarti ini. Kan angin ada, tanah ada, kan. Kemudian bagian buminya ada ya. Oh, airnya enggak Ibrahim. Air banjir bandang. Di umatnya Nabi Lut ini. Lanjut Ustaz. Oh, iya. Tidak terlalu penting. Jadi avatar nanti. Wasaminuhum, yang ke-8 daripada para nabi yang ada 25 tadi, itu Ismail, Nabi Ismail bin Ibrahim allazi ummuhu Hajar. Ini menegaskan Nabi Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim, tapi lewat jalur ibunya yang bernama Hajar, Siti Hajar. Sedangkan watasiuhum Ishak bin Ibrahim juga Aidon allazi ummuhu Sarah. Sama nama anak Nabi Ibrahim, tapi lewat ibunya yang bernama Saroh. Dua. Poligami. Iya, lebih jelas. Dan yang ke-10 ma'asyiruhum Yakub bin Ishak. Nah, ditegaskan di sini bin Ishak berarti pengen menjelaskan bahwasanya Nabi Ishak yang tadi di nomor 9 itu punya anak namanya Nabi Yakub. Itu yang ke-10. Nah, kemudian wahadi asyarihim. Yang ke-11 itu Yusuf bin Yakub. Ini masih senasab tentunya. Dan ini berdekatan. Nabi Yusuf bin Yakub. Kalau ini enggak baik Nabi Yakub dan Nabi Yusuf tidak terlalu ditekankan kisah anunya ya. Mukjizat dan umat yang membangkang. Oh ya, di versi kitab ini ya. Jadi seakan-akan oh ini ada kisahnya tersendiri cuman nggak diangkat gitu. Jadi dipersingkat. Berarti memang narasinya biar saya persingkat juga. Boleh. Tambahan saya banyak nanti Ustaz. Oh. Wasani asyarihim. Yang ke-12 itu Ayub, Nabi Ayub bin apa ini harokatnya? Amus. Bin Rozah, bin Rum, bin Ais, bin Ishak. Nah, ini ada penegasan kenapa harus sedetail itu menyebutkan bin-bin-binnya, karena ada penegasan di Nabi Ishaknya itu. Berarti Nabi Ayub pun masih bersambung ke Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Nabi Ayub seperti biasa diberi ujian berupa penyakit kulit yang tidak parah-parah amat sampai keluar ulat. Itu yang perlu ditegaskan ketika membahas kisah daripada Nabi Ayub. Biar tidak ya hoax, tapi lezat untuk dijadikan dramatisasi sebuah kajian atau ceramah atau sinetron. Cuman untuk diyakini ini malah berlawanan dengan sifat mulianya para nabi. Ya kan, mau berdakwah kok keluar ulat gitu kan. Nah, sifat jaisnya. Kemudian berarti cukup diyakini beliau diuji dengan penyakit dan beliau sabar. Berarti ada. Kemudian setelah Nabi Ayub, ya. Dulu saya itu menghayal-hayal nama saya ini kan Bayu. Kalau dimodif bisa jadi Ayub gitu. Oh begitu. Versi Jawanya gitu. Baik.
Bayu berarti kan ada hamzahnya tuh. Bayu. Anak kulihal. Bukan alif kan hamzah itu. Bayu. Atau Bayu. Buya, tolong. Buya Maulana. Kemudian wasalisu asyarihim Syuaib. Nabi Syuaib. Khotibul Anbiya, khotibnya para nabi. Ya, berarti pandai ceramah gitu ya. Kalau pengen, ya, pandai pidato, pandai orasi. Berarti yang pengen punya anak pandai ceramah, pondokan. Bukan hanya kasih nama ya. Kemudian warobi'u asyarihim. Yang ke-14 ada Nabi Harun bin Imran. Berarti ketika ada Nabi Harun, berarti di situ setelahnya akan ada Nabi Musa. Karena ini adik-beradik. Wa khamisu asyarihim Musa bin Imran Aidon. Jadi sama-sama bin Imran. Sedangkan Imronnya, apakah Nabi? Ini orang soleh ya? Soleh. Orang soleh. Fahuwa akhu Harun asyakik wa ummuhuma Yohanes. Betul, Yohanes. Ya, Yohanes. Nama perempuan. Bukan Yohanes yang satu itu yang viral. Yang familiar. Ya. Kemudian wasadisu asyarihim yang ke-16. Yasa. Ilyasa berarti ya. Di sini nggak ada ilnya, di situ ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Berarti juga. kadang disebut Ilyasa, kadang Yasa aja. Iya. Tapi Bahkan kok il kadang ya, disebut al-yasa. Nah, itu dia. Kadang disebut Yang al-yasa familiar kan juga. al, alif lam. Ini il. Ilyasa, al-yasa. Bin Aktub Ibnul Ajuz. Kemudian wasabi wa syarihim Zulkifli. Nah, ini penegasan dari pensyarah Zulkifli menjadi nabi yang independen tanpa disama-samakan dengan nama yang lain. Wasaminu asyarihim yang ke-18 Daud bin Isya. Watasi'u asyarihim Sulaiman bin Daud. Wa ishrunahum Ilyas bin apa ini? Akhi Musa. Akhi Musa. Wal hadi wal ishrun Yunus bin Matta allazi anjahullah minal gham, yang Allah selamatkan Nabi Yunus ini dari gham. Galau ya? Galau kenapa? Dimakan ikan. Berarti menggunakan zikir. Apa zikirnya? Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebuah zikir yang diawali dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Jadi dianjurkan oleh ulama untuk mengawali doa kita selain dengan basmalah, hamdalah, kemudian sholawat, dianjurkan pula dengan membaca doa Nabi Yunus ini. Karena di situ diawali dengan tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan di situ ada pengakuan dosa sebelum kita banyak minta ke Allah. Ngaku dulu kita banyak dosa tapi kok masih mau minta-minta. Jadi seperti itu. Itu materi khutbah saya. Karena kadang kita kan yang kita edukasikan lebih ke basmalah, hamdalah, salawat. Ternyata masih bisa disempilkan lagi, selipkan lagi, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi itu template masing-masing karena pria punya selera. Kadang ada yang juga lebih suka pakai salawat munjiat atau pakai salawat yang ada namanya. Dibeli kulub. Salatu wassalamu ala Ibni Abdullah misalkan, ya kan, biar ada Abdullahnya. Kemudian wasani wal ishrun Zakaria bin apa ini? Azan. Wasalis wal ishrun Yahya bin Zakaria alladzi huwa. Ya, kalau mau bilang uzun takut ke telinga. Berarti lebih etis azan aja lah. Wasalis wal ishrun Yahya bin Zakaria. Kan ajam kan, boleh dibaca apa aja. Sehina itu. Muazin juga mungkin. Izin. Alladzi huwa sayyidu syuhada yaumal qiyamah. Yahya bin Zakaria. Berarti Yahyanya ya? Ya. Wa qaiduhu minal jannah. Wa zabihul maut yaumal qiyamah. Yatja'uhu wa yazbahuhu bi syufratin fi yadihi wan nas yanzuruna ilaihi. Wa inna mahtasuduna wa yadihim al anbiya bi dzabhil maut lishtiqaq ismihi min diddihi. Ini tentang Nabi Yahya berarti.
Ini kok spesial? Setua G4 lima Keterangan, tambahan keterangan, ya. keistimewaan. Yang mana berarti Nabi Yahya ini selain mendapatkan atau memiliki gelar Sayyidu Syuhada, pimpinan para orang-orang syahid di hari kiamat, yang termasuk titel yang didamba-dambakan para sahabat, bahkan minta doakan ke Nabi biar jadi syahid. Ternyata ada punggawa pemimpinnya, yaitu Nabi Yahya. Se-Yahya itu. Panglima untuk ke surga, wazabihul maut, dan penyembelih kematian yaumul kiamah. Maksudnya apa ini? Tahu ya saya apa itu maksudnya. Saya bilang maut yaumul kiamah. Gelar lah ya. Kita sebut saja gelar karena namanya Yahya, hidup, sehingga penyembelih kematian di hari kiamat. Yaj'uhu wa yazbahuhu bisyufratin fi yadih. Apa syufrah? Pisau. Pisang. Pisang. Pisang nggak kata beliau. Kata beliau pisang berarti kata beliau. Pisaunya. Hah? Pisau. Oh pisau. Saya dengar betul. Saya kira beliau bilang pisang. Fiyadihi wan nas yanzuru ilaih. Bisa pakai ini Sobat ya? Oh iya, pisang. Kemudian karena ya intinya kembali ke nama, akar kata daripada nama beliau Yahya hayatan, hidup, ya kan, sehingga diidentikan dengan diddihi, lawan daripada hidup, yaitu kematian. Kemudian warabi wal ishrun, berarti yang ke-24 itu Isa bin Maryam, wa huwa allazi khalaqallahu ta'ala bi ghairi abin. Ini nabi yang Allah ciptakan tanpa bapak. Unik ya, tanpa bapak. Gimana? Adakah yang lebih unik? Ada, tanpa ibu, tanpa bapak. Nabi ada. Yes. Wal khamis wal ishrun, dan yang terakhir yang ke-25 Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ma'ni biqaulin nazim. Dan itulah yang dimaksud daripada perkataan nazim dalam bait syairnya, yaitu watoha. Jadi di dalam bait syairnya nggak pakai Muhammad, dipakai nama Nabi Muhammad yang lain yang ada banyak, diantaranya itu Toha. Li'annahu ismun min asma'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salah satu daripada nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ma'nahu badr. Kalau ada yang bertanya, Toha itu artinya apa? Apakah hanya gabungan dua huruf yang abstrak, random, atau memang ada nama maknanya? Nah, di sini ada salah satu pendapat makna daripada Toha, ya kan, yang sering kita baca sholawatnya itu sholatullah, salamullah. Yaitu Badr. Badr berarti bulan purnama. Di Anato. Nah, kenapa bisa dicocok logikan ke sana? Apakah asal cocok logi? Di Anato bitis walha bi khomsah. Nah, to itu simbol angka 9, ya kan? Abajadun, hawazun, hato, ya, hato yakun. Jadi to, urutan ke-9. Walha khomsah, abajadun ha, hawazun. Fal jumlah 14. 9 tambah 5, 14. mati. Kemudian fal badru walailah arba'ata asyar. Sedangkan seperti yang kita kenal, kalau bulan itu purnama, itu biasanya ayamul bid 13, 14, 15. Jadi kenalah 14 itu untuk Badr sesuai Toha. Berarti Toha ini simbol angka. Ya, simbol angka yang biasanya angkanya itu diidentikan dengan urutan abjadi, bukan alfabet. Kemudian wakila, nah ini makna kedua daripada Toha, maknahu syifa min kulli da, penyembuh dari segala penyakit. Toha, ya. Tidak dijelaskan kenapa ke arah sana. Kemudian wa an Ja'far as-Shadiq wakila maknahu tuba. Tuba, sama-sama po, tuba. Sungguh beruntung. Limanih tada. Oh, ini gabungan daripada
to yang ada di tuba, ha di tengah, alif lainah di akhir. Bisa saja. Wakila maknahu ma'us syafa'ah lil ummah. Makna yang terakhir atau yang lainnya yaitu matma, tujuan syafaat atau apa matma? Ya, yang diinginkan, puncak harapan yaitu syafaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Allah a'lam bishawab. Ya, sisanya ini agak kompleks. Jadi insya Allah dilanjutkan di pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Sebelum ditutup mungkin ada tambahan dan pertanyaan dari kawan-kawan. Ada tambahan banyak. Tap layar jangan lupa. Cuma depan maksudnya Pekan depan. malah misalkan datang di musafat dia gitu kan. Oh, boleh. Oh, Boleh. Santai mainnya Ustaz. Cuma tembak-tembak nih. tidak wah kan. Ada banyak tambahan dari saya. Tidak sedikit ya. Jadi tolong jangan diputus di tengah jalan. Mik. Sudah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan dari saya, kalau kita buka kitab Tijanud Daruri karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau ada juga menjelaskan terkait dengan nama-nama nabi atau rasul yang disebutkan di dalam Quran, yang mana kalau kita buka dalam kitab Tijanud Daruri tersebut, beliau mengutip ada 18 nama nabi yang disebutkan di dalam surah Al-An'am 83 sampai 86. Bunyi ayatnya bisa teman-teman cek di rumah atau yang ada di sini. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumhi ila akhiril ayat sampai ke ayat 86. Nah, kata beliau, uniknya dari 18 nama nabi itu tidak diurutkan secara historis, tidak diurutkan berdasarkan data sejarahnya, tapi disebutkan secara acak. Nah, kata beliau ini sebenarnya ada detail yang menarik atau ada hikmah yang sangat halus, sehingga beliau di sini menjelaskan dari nama-nama nabi yang disebutkan di dalam ayat tadi itu sebenarnya Allah sedang memberikan kategori-kategori. Di sini ada 7 kategori berdasarkan urutan tadi itu. Misalnya di sini disebutkan dalam ayatnya wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim dulu, kemudian ana qaumihi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu Ishaq, lalu disebutkan Ishaq di situ, wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Nah, di situ disebutkan ada 4 orang ya, yakni ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan Nabi Nuh. Nah, 4 nabi pertama yang disebutkan di dalam urutannya ini kategorinya adalah kategori leluhur para nabi. Jadi semua para nabi itu akan bersambung nasabnya atau ketemu nasabnya ke 4 nama nabi tadi itu, yakni nabi kalau berdasarkan teks di Tijan ya, anallahu dzakara awalan Nuhan wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub li'annahum usulul anbiya. Nah, leluhurnya para nabi atau asalnya para nabi. Dan setelah saya cek juga, bukan saya cek gimana ya, saya lihat di Jala'ul Afham sama kitab ini pun juga setelah saya buat skema-skema seperti ini, sebenarnya sudah ada sih di internet itu, cuman saya pastikan lagi berdasarkan teks yang langsung saya baca, ternyata memang iya, semua para nabi itu akan berpangkal kepada Nabi Nuh. Maka tadi disebut salah satu julukannya Nabi Nuh adalah Abul Bashar yang kedua, ya. Karena Abul Bashar yang pertama adalah Nabi Adam. FYI, for your information, untuk diketahui bahwa Nabi Adam ini julukannya, kunyahnya selain Abul Bashar juga pernah kita sebutkan. Abul Bashar ini julukan Nabi Adam di dunia, sedangkan di surga julukannya Nabi Adam itu adalah Abu Muhammad, yakni leluhurnya Nabi Muhammad, karena keturunan beliau yang terbaik adalah Nabi Muhammad, sehingga dapat kunyah seperti itu. Selain itu juga apa ya tadi ya, dan lain-lain lah. Saya lanjutkan saja dulu. Jadi ternyata 4 nama nabi yang disebutkan di awal ini, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Nuh, adalah leluhurnya semua para nabi. Asalnya ke sana. Misal nih, kita lihat Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Bayu, itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh dari jalur Sam bin Nuh. Jadi Nabi Nuh
punya anak, salah satunya adalah Sam, tidak tahu Samhari ke atau Samsudin ya. Tidak ada bang Samhari ya. Yang mana dari jalur ini Nabi Nuh punya anak namanya Sam. Sam ini nanti punya anak diantaranya punya keturunan diantaranya adalah Nabi Hud. Lalu ada Nabi Soleh. Lalu ada Azar atau Taroh tadi itu. Sudah disebutkan oleh Ustaz Bayu. Yang mana Taroh ini adalah ayahnya Nabi Ibrahim dan juga ayahnya Haran, saudaranya Nabi Ibrahim. Dari saudaranya Nabi Ibrahim ini yang bernama Haran tadi punya anak namanya Nabi Lut. Dari Nabi Ibrahim ini nanti ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail, ada Madian namanya. Dari Madian ini punya anak namanya Nabi Syuaib. Nah, arahnya ke sana nanti. Kemudian dari Nabi Ibrahim tadi juga punya anak Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ishak ini banyak. Nah, kalau kita lihat urutannya nih, Nabi Ibrahim punya anak jadi nabi, di antaranya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak lagi Nabi Yusuf. Ini empat generasi yang jadi nabi semua, Ustaz, yang disebutkan sama Gus siapa kemarin, Gus Rojih ya, Gus Rojih yang datang ke sini kemarin tuh. Ini 4 generasi, yang mana 4 generasi tersebut adalah seorang nabi semua, jadi nabi semua tuh 4 keturunan. Maka hikmahnya kata beliau, dan saya tadi coba-coba cek di internet, ternyata ada videonya Kiai Maimun Zubair yang menjelaskan tentang itu. Jadi dari Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, itu 4 generasi jadi nabi semua. Hikmahnya adalah biasanya orang alim itu mentok paling banyak, paling full yang menjadi kiai berdasarkan keturunan itu sampai 4. Kalau lebih dari 4 itu hebat ya, berarti bisa apa ya? Bisa mempertahankan itu sangat luar biasa sekali. Karena nanti sampai kepada Nabi Yusuf, putranya Nabi Yusuf ini tidak ada yang menjadi seorang nabi. Ada yang berpendapat, ini yang unik nih, tapi ini cerita Israiliyat. Saya lihat di ini komentarnya Imam Al-Qurtubi, ini cerita Israiliyat. Yakni ketika waktu itu Nabi Yakub alaihissalam kan lama tuh berpisah dengan Nabi Yusuf kan. Lalu Nabi Yakub nanti bertemu dengan Nabi Yusuf tuh. Pertama kali dipertemukan, di sini disebutkan lamma dakhala Yakub ala Yusuf alaihi wassalam lam yakum lahu. Nabi Yusuf itu tidak berdiri menyambut. Ya tapi sambil duduk gitulah kira-kira. Menyambutnya itu sambil duduk, tidak berdiri. Tapi ini sekali lagi ini Israiliyat. Fa wahallahu ilaihi, kemudian Allah taala mewahyukan kepada Nabi Yusuf tersebut, atata'adzamu antakuma li abik. Apa kamu merasa hebat, merasa agung gitu lah, merasa raja lah kamu itu ya misalnya. Kira-kira seperti itu sampai kamu tidak mau berdiri ke ayahmu. Sekali lagi ini cerita Israiliyat. Wa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyan. Nah, ini juga dikutip di dalam kitab yang disebutkan oleh beliau, itu ada di kitab Hilyatut Tulab karya orang Indonesia, ini namanya Kiai Haji Muhammad Said Abdul Rahim. Yang mana dalam kitab itu ternyata beliau mengutip kitab Ihya Ulumuddin. Itu salah satunya, salah satu alasan. Ini cukup dramatis juga kalau kita buat cerita kan. Jadi hati-hati kalian tidak membanggakan, tidak menghormati orang tua, anak keturunan kalian tidak menjadi orang soleh. Nah, bisa ada ceramah narasi begitu. Tips anak menjadi soleh, hormati orang tua kalian. Nah, gitu. di antaranya. Tapi sekali lagi itu kan cerita Israiliyat. Yang jelas ini dan ini fakta sejarah yang dijelaskan oleh Mbah Maimun Zubair adalah kenapa Nabi Yusuf itu anaknya tidak ada yang menjadi seorang nabi? Karena Nabi Yusuf itu terlalu sibuk, tidak sempat mendidik ke arah sana. Tetap syariat tetap diajarkan, cuman untuk betul-betul mengkader tidak bisa. Sibuk ke apa? Sibuk izin ke pemerintahan. Iya, serius. Nanti saya kirim linknya ya. Iya, masalah maksudnya silahkan di pemerintahan, tapi jangan lupa mendidik anak seperti itu. Hikmahnya di antaranya seperti itu. Makanya kemudian Nabi Yusuf nanti berinisiatif. Ini juga yang dijelaskan oleh Mbah Maimun Zubair. Salah satu keturunannya, entah anak atau cucunya, saya tidak tahu karena tidak dijelaskan oleh Kiai Maimun Zubair. Salah satu keturunan Nabi Yusuf namanya adalah Sayyidah Rohmah. Nanti oleh Nabi Yusuf dikawinkan dengan seorang nabi bernama Nabi Ayub alaihissalam. Nah, nanti dikawinkan kepada Nabi Ayub.
ini menjadi trik yang kemudian kemarin dijelaskan oleh Gus Roji itu, katanya dari Mbah Mun. Mbah Mun juga di video itu menceritakan seperti itu. Oh, berarti kenapa Gus Roji kemarin menjelaskan bahwa biasanya trik-trik para kiai itu kalau sudah hampir 4 keturunan ke bawah ini udah jadi kiai semua, ini kiai, anaknya kiai juga berhasil jadi orang alim, anaknya lagi sudah kiai. Nah, ini cepat nih, anaknya ini dikawinkan dengan seorang kiai yang secara generasi masih belum sampai 4, untuk menjaga agar keturunannya tetap menjadi orang alim. Karena Nabi Yusuf melihat bahwa ini anaknya ini kayaknya ada yang jadi nabi, akhirnya dikawinkan dengan Nabi Ayub alaihissalam. Dan terbukti nanti dari anaknya Nabi Ayub alaihissalam masih ada nabi lagi keturunannya, yakni Nabi Zulkifli alaihissalam. Itu di mana? Di sini ada enggak ya? Yang jelas di Jalal Afham tadi saya lihat. Itu. Kemudian apa lagi ya? Yang kedua, urutan yang kedua dari ayat tadi, setelah beliau menyebutkan wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl. Ayat berikutnya adalah wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaiman. Nah, disebutkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini kategori kedua dari urutan ayat tersebut adalah kategori kedudukan yang diakui pasca kenabian. Kalau kenabian kan jelas diakui oleh semua umat manusia. Ada satu kedudukan lagi yang pasti akan diakui oleh semua umat manusia. Apa itu? Yakni al-mulk wal qudrah was sultan. Kerajaan, kekuasaan dan juga kepemilikan, kekuasaan dan juga kerajaan. Wa qad a'tahullahu Dawud wa Sulaiman min dzalika haddan wafiron. Urutan berikutnya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang mana keduanya itu memiliki kekuasaan dan juga kerajaan. Kategori ketiga disebutkan di situ ada Nabi Ayub, berdasarkan ayatnya ya. Teman-teman bisa cek. Nabi Ayub di situ masuk dalam kategori nabi yang sabar ketika diberi cobaan, ujian ataupun kesulitan. Summa minal marotibi as-sabr inda nuzulil bala wal mihan wasyada'id wa qad khassahu bihadhihi Ayyub. Nabi Ayub. Kemudian kategori yang keempat, wa Yusufa, Nabi Yusuf. Beliau masuk dalam kategori dari gabungan antara keduanya sebelumnya. Sebelumnya itu akan cobaan, sebelumnya lagi adalah kerajaan. Nah, itu semua dimiliki oleh Nabi Yusuf. Tsumma atafa'ala hataini al-martabataini man jama'a bainahuma wa huwa Yusuf. Fa innahu sabara 'alal bala wasyiddah hatta atahullahu mulku Misir 'alan nubuwah. Jadi beliau mendapatkan kerajaan di Mesir waktu itu setelah mendapatkan kenabian. Nah, yang perlu juga diketahui oleh teman-teman, karena kemarin waktu lebaran tuh saya lebaran ke satu tempat, lalu adik saya, keponakan saya itu sebelum dikasih THR ditanya tuh, Nabi yang paling ganteng siapa? Terus adik saya jawab, Nabi Muhammad. Bukan, katanya. Kok bukan? Nabi Yusuf. Loh, saya protes. Saya bilang, bukan. Tetap Nabi yang paling ganteng itu adalah Nabi Muhammad, Rasulullah, saya bilang. Jadi kalau dibuat lingkaran, buat diagram itu, separuhnya dimiliki oleh Rasulullah, kemudian seperempatnya itu dimiliki oleh Nabi Yusuf, sedangkan seperempatnya lagi dimiliki oleh orang sedunia, ya mustarab. Jadi tetap yang paling ganteng adalah Rasulullah. Kemudian setelah Nabi Yusuf, kategori yang kelima adalah yang paling banyak mukjizat dan juga burhan. Wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak mukjizatnya diceritakan dalam Quran dan juga burhan-burhannya atau argumentasi-argumentasinya. Debat-debatnya lah kira-kira begitu. Nah, yang nomor 6 adalah kategori Nabi yang paling zuhud. Nah, ini sesuai dengan background kita. Sesuai dengan tema kita nanti ketika anak masuk ke Minhajul Abidin, yakni wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas solihin. Ada Nabi Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Ilyas. Yang terakhir, kategori yang ketujuh adalah nabi yang tidak ada lagi pengikutnya dan juga tidak ada syariatnya sekarang. Mereka adalah wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Luton.
Wa kullan faddalna 'alal alamin. Mereka adalah Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus dan Nabi Lut. Itu urutan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ternyata memiliki hikmah yang sedemikian rupa. Mungkin itu tambahan dari saya. Yang jelas satu tambahan lagi sebagai penutup. Ternyata kebanyakan para nabi dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Quran itu memang mayoritasnya kebanyakannya adalah dari kalangan Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Hampir semuanya tuh kalau kita lihat di sini ya, skema yang saya buat di sini ada Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, Ilyas, Harun, Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Zulkifli. Banyak sekali nabi itu dari kalangan Bani Israel. Yang mana mereka itu adalah, kalau kita lihat ke atas, Bani Israel ini kan julukan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub, karena Nabi Yakub julukannya adalah Israel. Yang mana Nabi Yakub itu punya ayah namanya Ishak. Nah, Nabi Ishak ini nanti saudaranya namanya adalah Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ini ke bawah ini tidak ada yang menjadi nabi, sampai nanti di ujung baru ketemu, yakni Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini itu disebutkan di dalam kitab Al-Umdah fi Syarhil Burdah kalau tidak salah ingat. Ada pertanyaan, kenapa kok banyak nabi itu dari kalangan Bani Israel, yang mana notabene-nya adalah keturunannya Nabi Ishak dibandingkan Nabi Ismail ya. Keturunan Nabi Ismail nanti baru sampai ke Nabi Muhammad itu. Nah, jawaban beliau adalah karena adanya Nabi Muhammad itu kemuliaannya, keistimewaannya itu melampaui semua Nabi Bani Israel. Jadi memang dari segi keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ishak ini keturunannya nanti banyak nabi. Dari sini ini tidak ada, sampai di ujung nanti ketemu. Nah, yang banyak ini dikalahkan oleh yang di ujung ini, Nabi Muhammad. Nah, itu kata beliau, Imam Ibnu Hajar. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya terkait penjelasan cerita nabi-nabi. Ya, alhamdulillah sudah sedikit tergambarkan peta daripada nasab-nasab kenabian yang tentunya tadi biar enak, ibarat main game ada checkpointnya. Checkpointnya memang di Nabi Ibrahim, punya dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dan yang paling disinkronkan dengan yang paling akhir, Nabi Muhammad, itu larinya ke Nabi Ismail. Berarti dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu udah lurus. Nabi Ibrahim Ke Nabi Adam. Belok-belok. masih belok-belok Ya, sebenarnya, ya masih belok-belok. Yang jelas kan nanti ketemu dengan Sam, yang Samnya baru datang. Iya. Aduh. Alaihi salam. Beliau semalam. Samalam. Assalamualaikum apa? Samalam itu gimana maksudnya? Ustaz? Namanya sih siapa? Samhari. Semalam. Samalam. Hari. Oh, hari ya, hari. Iya, ini terjemahan dari bahasa Madura. Ilmu kalamnya kurang. Oke. Alhamdulillah 25 nabi alaihi wassalam. Mudah-mudahan sebagaimana kita mendoakan mereka, kembali juga doanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke sesi kedua, itu kajian fikih bersama salah satu fuqaha di kota paling tolerir yang insya Allah moderat. Karena kita sedang dalam awasan. Oh gitu. Alhamdulillah. Bisa. Ya. Oh iya Ustaz, tidak apa-apa. Siap Ustaz ya. Malam Kamis akan datang. Ya Ustaz. Syiar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita ke bab, masih dalam wudu, sampai di pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Masih dalam fardu wudu yang ke 5. Al-khamisu fardu wudu yang kelima
ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki beserta dua mata kaki. Al-Ka'bani, dua mata kaki itu adalah huma al-azmani al-barizain bainal qadam wasak. Dia adalah tulang yang muncul atau tampak di antara telapak kaki dan betis. Ini lebih jelasnya, ini fikih ya, lebih jelas. Ini telapak. Ke depan kamera. Ini betis. Tulang yang menonjol di antara telapak kaki dan betis ini adalah yang disebut ka'ab. Ada dua tulang ini. Jadi kalau membasuh kaki itu harus lewat dari batas tulang itu sendiri. Kembali ke kaidah sebelumnya itu. Kalau membasuh tangan sampai ke siku, maka harus dilebihkan dan itu hukumnya wajib. Karena kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fawajib, sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka itu hukumnya wajib. Sehingga kalau kita membasuh kaki, harusnya membasuhnya di atas, dilewatkan dari mata kaki ini sendiri. Dilibatkan betis itu walaupun sedikit. Itu fardu wudu yang kelima. As-sadisu, fardu wudu yang keenam dan yang terakhir ini adalah at-tartibu, tertib berurutan. Alasannya apa? Karena Rasulullah SAW tawaddu'a murattiban, karena Rasulullah SAW prakteknya yang mencontohkannya itu secara tertib juga. Wa qala Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat innallaha dzakaral mamsuha bainal maksulain wa dzalika li nuqtatit tartibi. Sesungguhnya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu dalil kewajiban wudu itu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah sampai akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang harus dibasuh itu kepala, itu adanya di antara membasuh tangan dan membasuh kaki, sehingga yang mengusap itu ada di antara dua basuhan. Itu menunjukkan nuktatit tertib. Nukta itu titik beratnya, isyarah dari Allah bahwa kita wudu itu ada tertibnya. Dari ayat tersebut menjadi isyarah bahwa ketertiban itu adalah menjadi fardu wudu. Terakhir, penutupan, karena saya konsisten dengan waktu ya. Masalah, ada permasalahan. At-tartibu wajibun fi kulli wudu. Tertib itu kan kita sama-sama tahu, tadi udah kita kaji. Tertib itu hukumnya wajib, harus tertib dalam wudu, kecuali dalam satu masalah, illa fi mas'alatin wahidah. Famahiyya, maka apa itu? Tertib itu tidak berlaku, tidak menjadi fardu. Jawabannya adalah idza ghamasa fil ma'i, apabila dia seseorang itu menyelam di dalam air, walau lahzatan, walaupun sebentar. Namanya menyelam itu seluruh tubuh ada di dalam air, itu namanya menyelam. Wa nawal wudu, kemudian di sela-sela itu, ketika badan seluruh tubuh itu menyelam di dalam air, ada di dalam air, dia berniat wudu, nawaitul wudu gitu dalam hatinya. Wa huwa munghamisun, sedangkan dia, sekali lagi catatannya, dia masih di dalam air. Seluruh tubuhnya itu ada di dalam air. Maka dengan demikian saqata wujubut tertib, maka gugur kewajiban tertib. Tertib di situ tidak berlaku. Wa huwal mu'tamadu inda Nawawi, dan pendapat ini adalah yang mu'tamad, yang terkuat menurut Imam Nawawi. Lanna tertiba yahsulu fi lahadhatin latifatin. Karena tertib yang terjadi tadi itu ketika orang menyelam langsung berniat wudu, itu berhasil atau didapati sah walaupun dalam sekejap yang begitu sebentar, yang sangat halus. La tudraku bil his, tidak bisa dijangkau dengan indera, sangat sebentar sekali. Tetapi wa indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, la budda minal mukus, kejadian itu tidak serta-merta menggugurkan ketertiban, tapi dia harus mukus, diam sejenak.
zamanan dengan waktu yumkinu fihi takdiru tertib yang kira-kira memungkinkan di dalamnya dikira-kirakan bisa tertib. Tentunya kalau dalam fikih ini kalau ada persisian antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, tentunya ulama fikih fuqaha itu lebih mengedepankan Imam Nawawi. Sehingga simpelnya adalah tertib itu tidak berlaku hanya dalam satu keadaan kondisi. Yaitu kapan itu tidak wajib tertib? Kalau kita menyelam di dalam air, ketika di dalam air itu langsung niat nawaitul wudu dalam hatinya ya, itu langsung sah wudunya. Karena ketika itu terjadi tertib walaupun tidak bisa diindra. Begitu cepatnya waktu itu otomatis berlaku sah tertibnya itu. Kiranya itulah fardu-fardu wudu yang insya Allah kita akan terangkan furuk-furuknya nanti, termasuk sunnah-sunnahnya di pertemuan berikutnya yang insya Allah di tempat lain. Nah, harus si fulan saja. Kita pindah, bisa di rumah Ustadz Bayu, bisa di rumah Ustadz Samhari atau Sam Malam, atau bisa di rumah Ustadz Taufik. Wallahu a'lam, wallahu a'la wa a'lam bisawab. Kita lanjutkan ke kajian tasawuf. Kepada Al-Ustadz Adnan Faqih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya. Kita akan lanjutkan di kajian tasawuf kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Masih di pembahasan zuhud. Ini sudah bagian akhir nih zuhudnya nih. Ini insya Allah juga tidak lama Ustadz. Karena mau tidak mau lihat dari pembahasannya memang berhenti sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Amin. Fa in qila fala budda min qadarin minad dunya liyakuna qiwaman lana fa kaifa nazhadu fiha. Ini ada satu pertanyaan yang akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Pertanyaannya lebih mudah dibaca kayaknya dari belakang. Fa kaifa nazhadu fiha? Bagaimana mungkin kita ini bisa zuhud terhadap dunia? Fala budda min qadarin minad dunya liyakuna qiwaman lana. Padahal ya mau tidak mau, suka tidak suka, tak pelak ya. Ada bagian dari dunia yang kita gunakan untuk kita jadikan sebagai penyambung hidup. Mau tidak mau kan seperti itu. Maksudnya tidak banyak, bagian kecil dari dunia. Hanya kerikil. Kan mau tidak mau tuh, karena kita manusia, kita butuh makan ya. Mau tidak mau kan kita harus makan itu, sehingga berarti kan kita masih merasakan dunia itu. Bagaimana mungkin kita bisa zuhud dari dunia? Itu pertanyaannya. Imam Al-Ghazali menjawab, fa'lam anna zuhda, ketahuilah sesungguhnya zuhud itu, yang dimaksud zuhud itu ialah fil fuduli mimma la yahtaju ilaihi fi qiwamil biniyati. Yang dimaksud zuhud itu adalah zuhud dari kemewahan-kemewahan, kenikmatan-kenikmatan, fudul mimma la yahtaju ilaihi, dari sesuatu yang sebenarnya kita itu tidak butuh dalam aspek fikih wamil biniyah, dari sisi untuk menopang kehidupan. Kalau cuma mau menopang hidup, makan nasi cukup, atau ya dengan lauknya lah, ya dah cukup dah tuh. Makan sehari sekali cukup. Tapi kan kita kan tidak hanya mau makan, tapi mau cari kenikmatannya. Nah itu udah beda dah tuh. Kalau bukan sama udang misalnya, tidak mau misalnya. Dan seterusnya. Jadi zuhud itu adalah zuhud dari sesuatu yang tidak dibutuhkan atau kemewahan-kemewahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Fal maksud. Adapun maksudnya dari kategori zuhud itu adalah al-qiwamu wal quwwah hatta ta'budallaha subhanah lal aklu wasyurbu wat taladzuz. Maksud dari zuhud itu ya memang standarnya itu adalah
untuk tubuh itu supaya bisa tegak, supaya tubuh punya kekuatan, punya stamina, sehingga tubuh itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar makan, minum, apalagi sampai senang-senang. Nggak haus dia, tapi pesan minuman-minuman. Itu pun kalau haus kan tinggal minum air putih selesai. Itu minumannya matcha misalnya. Kopi susunya pun harus beli di Kopi Sari Tiam. Itu jauh dari sikap zuhud. Allah. Ada dua. Kenapa? Ada dua tuh. Iya santai. Kok ada yang tersinggung ya? Jelas. Saya yang menyinggung diri saya sendiri maksudnya. Kopi kan 3.000 dapat sebenarnya satu gelas, kalau kepepet mau beli di luar cukup. Tapi kan beli di Amin jadi 18.000 Ustaz. Atau datang ke majelis taklim pun gratis. Lebih zuhud lagi. Oh, begitu. Iya. Antara zuhud dengan Apalagi ya sebenarnya kalau cuma makan minum doang tidak masalah, tapi kalau makan dan minumnya hanya untuk bersenang-senang, nah ini yang bermasalah nih. Wallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu insya'a aqamaha bisai'in wa sababin. Kalau Allah mau, Allah itu akan menciptakan satu makhluk, yang mana makhluk itu dia bisa tegak, dia bisa hidup. Duh. Tegak dan hidup ini diksi yang agak lah sama beliau. Agak rentan. Bisa memiliki stamina gitu. Dengan sesuatu atau dengan sebab tertentu. Jadi Allah itu kalau mau, Allah akan menciptakan satu makhluk yang butuh dengan dunia, kira-kira begitu. Makan kan dunia tuh, minum kan bagian dari dunia, ada sebabnya lah sehingga manusia itu bisa hidup. Wa insya'a ta'ala aqamaha bi ghairi sabab. Kalau Allah juga mau, Allah itu bisa loh ciptakan satu makhluk yang mana makhluk itu dia bisa punya stamina, tetap bisa beribadah kepada Allah, bisa berdiri tegak, punya stamina dia bi ghairi sabab, dengan tanpa sebab dunia maksudnya. Contohnya kal malaikati alaihimussalam, sebagaimana halnya para malaikat alaihimussalam. Malaikat itu adalah contoh makhluknya Allah yang tidak butuh dunia. Jelas malaikat zuhud pasti. Oke, makhluk Allah. Kalau Allah mau, Allah menciptakan makhluk Allah ini yang butuh dengan dunia untuk hidup, ada yang tidak butuh dengan dunia. Malaikat tidak butuh dengan dunia, jelas zuhud ini. Nah, sekarang yang butuh dengan dunia nih, perinciannya bagaimana? Summa ingka nabi sayin, kalau Allah mau menciptakan makhluk yang bernama manusia ini dia bisa hidup dengan sesuatu butuh terhadap dunia, maka ada caranya. Insya'a fabisai'in hasilin indaka. Insya'a fabisai'in hasilin indaka. Kalau Allah mau, Allah akan menciptakan manusia yang butuh dunia ini, dia mendapatkan makan, mendapatkan rezeki min ghairi talabin wa kasbin, kalau disarahnya. Dia sudah dapat hasilnya, dia sudah dapat rezeki itu, dia sudah dapat makan, minum dan kebutuhannya langsung di hadapannya, indaka, di sisimu. Bi ghairi talabin wa kasbin. bukan dengan hadir majelis taklim gitu. Itu masih ada kasapnya itu. Tapi tidak terlalu kasap lah, cuma tinggal jalan bentar kan. Tinggal hadir aja, Tinggal dekat hadir. dia berat satu rumah. Ayo, Rumah satu nasi tadi dekat aja. wa insya'a bisai'in ghairihi. Dan kalau mana? Au bitolabika wa kasbika. Atau Allah bisa juga menciptakan makhluk yang mana makhluk ini butuh dengan dunia, butuh dengan dunianya itu akan dia peroleh dengan tolab, dengan mencari ataupun dengan kasab, dengan berusaha. Oke, jadi ada dua kategori ya, kita urutkan lagi. Kalau Allah mau, Allah menciptakan makhluk yang tidak butuh dunia, yakni malaikat, butuh dengan dunia, yakni manusia. Yang butuh dengan manusia ini ada kalanya butuh dengan dunia dengan tanpa kasab dan tolab. Ada yang dengan tolab dan kasab harus bekerja, ada yang tidak perlu bekerja. Nah, yang tidak perlu bekerja itu, tidak perlu berkasab, tidak perlu mencari itu, yusabbihu laka min haitsu la tahtasibu min ghairi talabin minka wa kasbin, kama qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
orang-orang yang tidak perlu mencari dan juga tidak perlu bekerja untuk mendapatkan dunia, kebutuhan hidupnya, mereka itu akan diberikan anugerah oleh Allah dari arah yang tidak diduga-duga, dengan tanpa perlu mencari dan tidak perlu berusaha dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar, solusi, diberi problem solving. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Fa idzan la tahtaju bihalin ila talabin wa iradatin. Dengan kondisi seperti itu, maka seketika ya orang yang sudah diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga-duga itu, dia tidak butuh lagi untuk mencari dunia, apalagi berhasrat dengan dunia. Mau ngapain? Langsung sudah Allah jamin, Allah udah kasih, langsung diturunkan di hadapannya. Fa illam taqwa. Nah, ini untuk kita semua. Jika kamu tidak kuat untuk bersikap zuhud ala dzalika zuhdi, tidak kuat untuk bersikap zuhud yang seperti itu, wa talabta, enggak apalah. Silahkan kamu jadi P3K. Gimana? Jadi penyuluh agama. Silahkan jadi pegawai, tidak apa-apa. Bekerja, kayak kita ini bekerja semua, dan juga menghasrati dunia itu tidak masalah. Tapi dengan catatan, fanwi bidzalika, dia berniat dari hal tersebut, al-uddata. Ini dia, jangan sampai dilupakan. Fanwi bidzalika al-uddata. Terus ini. Wattaqoi alal ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Dia harus berniat bahwa pekerjaannya dan keinginannya untuk mencari dunia itu sebagai bekal dan untuk memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dunasyahwati wal ladzah. bukan demi syahwat ataupun bersenang-senang. Fa innaka, maka dengan demikian engkau idza nawaita dzalika, kalau kamu sudah berniat seperti itu, atau kita semua sudah berniat seperti itu, kana talabu wal iradah minka, maka menjadilah pencarian kita atau keinginan kita terhadap dunia itu khairon wa talaban lil akhirah bil haqiqah. Pada hakikatnya pencarian itu adalah pencarian yang baik, yakni pencarian untuk bekal akhirat. Boleh la lid dunia, bukan semata-mata untuk dunia. Wala yakdah, yang seperti itu, wala yakdahu fi zuhdika wa tajarrudika. Yang seperti itu tetap mencari dunia, tetap berkeinginan untuk mendapat dunia dengan niatan ibadah tadi, itu tidak menodai sikap zuhudmu dan juga tidak melepaskanmu dari beribadah kepada Allah. Fa'lam hadhil jumlah, ketahuilah atau pahamilah penjelasan ini, rosidan, maka semoga menjadi orang yang mendapat petunjuk. Wabillahi, hanya kepada Allah at-taufik, yang memberikan taufik. Hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Amin. Semoga diberikan taufik semua kita, tidak terlalu berhasrat dengan dunia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Pada intinya tetap harus diupayakan zuhud itu. Ini penutup ya, bab zuhudnya penutup, karena setelah ini kita sudah masuk al-a'iqus tsani al-khalaq, rintangan yang kedua dari rintangan-rintangan yang 4 ini. Yang pertama adalah dunia, godaan kita. Yang kedua adalah makhluk. Nah, ternyata dalam beribadah kepada Allah ada rintangan-rintangan dari makhluk. Nah, makhluk ini kan banyak, entah kawan, entah suami, entah istri, entah anak, entah cicak, istri lagi ya. Itu semua adalah godaan. Nah, ini sebagai catatan terakhirnya adalah, sekali lagi, dengan demikian berarti hikmah yang dapat kita ambil pelajarannya, zuhud itu bukan berarti mengajarkan orang Islam harus menjadi miskin. Tidak. Sekali lagi, zuhud itu bukan soal harta di tangan, tapi zuhud itu soal harta yang ada di hati. Jadi kalau kita lihat tadi kan, kita boleh mengambil dunia selagi itu untuk beribadah kepada Allah dan untuk menopang hidup kita. Oke. Maka berarti tinggal kita sibukkan diri untuk, ya agak membenarkan syahwat aja sih.
Misalnya ya kalau kita sebagai orang yang berilmu, misalnya anggaplah demikian, sudah terlanjur dipanggil ustadz, ya sudah selayaknya apa ya? Ya penampilan nampaklah gitu. Ada jenggotnya. Pakaiannya mencerminkan seperti itu. Jadi makanya sebagian guru-guru kita itu mengajarkan ya kalau udah jadi kiai, jadi ustadz, jangan nampak melas, jangan nampak miskin, supaya apa? Supaya tidak dikira ketika kita ceramah itu diharapkan dunianya. Ya memang sih kita sering hanya gurau ya, kita hanya kayak beliau ini kan sering gurau. Saya husnudzon, beliau hanya bergurau saja. Husnudzon ya, enggak tahu. Tapi kalau diseriuskan, serius juga. Nah, saya husnudzonnya beliau tuh bergurau. Cuman kan telinga awam yang mendengar tuh jadinya kesannya gimana gitu. Padahal ya husnudzon saja, beliau itu sebenarnya hanya sekedar bergurau saja. Nah, seperti Sayyidina Umar waktu itu yang sudah punya banyak sekali kekuasaan. Apakah beliau juga punya banyak harta? Demikian pula Sayyidina Utsman. Banyak sekali hartanya, tapi dalam hidup beliau semua itu bersikap zuhud. Artinya walaupun uangnya banyak di rekening misalnya atau asetnya banyak di banyak tempat, tapi untuk menopang hidupnya itu ya hanya sekedar makan, hanya sekedar minum. Bahkan tidurnya saja Rasulullah itu hanya beralaskan dengan kasur bernama pelepah kurma ya. Lalu kita maunya di kasur yang enak. Padahal sebenarnya kalau untuk tidur saja kan yang penting ada alas kan, bukan di Kalau untuk kita yang penting bisa tidur dan bisa ditidurin, Ustaz. itu Ustaz ya. Itu aja. Dan kalau hanya sekedar bisa ditidurin kan satu cukup kan sana. Ustaz Bayu. Atau itu kan tergantung orang. Kadang mungkin Ustaz Bayu tidak butuh. Jadi Ustaz Bayu bersikap zuhud dengan meratun. Tidak butuh. Hah? Tidak butuh. Iya, Tidak ada butuh, Ustaz. Sudah di sini Ustaz. Sama di sana Ustaz. Oh ya, closing. Aduh. Seperti itu. Jadi itu saja Ustaz. Sekali lagi bukan Islam itu mengajarkan kita melarat miskin, tidak. Silahkan menjadi kaya tapi jangan simpan kaya itu di dalam hati. Masya Allah. Berarti boleh ya beli iPhone ya? Boleh Ustaz. Boleh. Kebetulan ada iPhone second iBox 7,5 juta yang mau. Aduh, jadi jualan ini lagi bahas tentang zuhud. Oh iya. Nggak apa kalau itu tujuannya ibadah kan tadi. Biar kontennya nggak blur. Ya betul. Biar Kayak begitu. Iya. Jadi alhamdulillah. Langsung saja closing statement. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Maqasidul Halaqat wa Wasailuha, di antara satu daripada 4 tujuan kita bermajelis ilmu ialah warsu azumatiddin fi qulubil muta'allimin, menanamkan keagungan agama di hati para pembelajar di majelis tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengkaji Nabi dan Rasul, menambahkan semakin ingat kita dengan nostalgia kisah perjuangan dakwah mereka dan mukjizatnya dan cobaannya. Kemudian mempelajari juga kita kajian tentang syariat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mengkaji amaliyah sehari-hari kita, wudhu kita sebelum ingin mendapatkan predikat sholat yang sah, yang akan diazab kubur ketika sholatnya tidak sah. Tentu bisa berawal dari sholatnya tidak sah atau memang karena wudhunya tidak benar. Dan juga di antara agama Islam, materi yang perlu kita kaji juga tentang tadi zuhud, sebagaimana kesan yang mungkin dikenang sebagian oknum ketika mengkaji atau mengenang tentang kajian-kajian majelis taklim, itu bukan hanya majelis yang akan mengarahkan kalian kepada kemiskinan, tapi boleh loh, tadi ada solusi untuk tetap menjadi kaya, namun juga kaya hati, tidak merasa bangga dengan apa yang Allah titipkan. Karena itu kata salah seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir, beliau salah satu min akhtobin nas, di antara orang yang pandai khutbah. Ada khutbah viral beliau yaitu tentang jebakan dan perangkap setan. Ada 4. Nah, di antaranya tadi berbangga terhadap barang yang hanya titipan, barang yang hanya Allah titipkan kepada kita. Tentu itu memerlukan skill zuhud. Dan alhamdulillah
majelis mampir mampu memfasilitasi wawasan tersebut. Mudah-mudahan bisa dikunyah materinya dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. bukan ya.